Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Safa Ramadhani. Saya adalah siswi kelas 8 di SMP Mekargali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereviewkan buku yang berjudulkan Pulang karya Toha Mokhtar. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya pertama kali pada tahun 1957. Buku ini memiliki ketebalan yang berjumlahkan 112 halaman. Alasan pertama kali saya membaca buku ini yaitu ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Saya langsung memilih buku ini dikarenakan ketertarikan saya terhadap sang penulis legendaris yaitu Toha Mokhtar. Beliau adalah sastrawan yang memiliki berbagai macam karya yang membuat saya yakin cerita ini dapat membuat saya terhanyut ke dalam konflik yang ada pada novel ini. Dan terbukti, ketika saya membaca novel ini, saya dapat melihat keahliannya dalam pengarangan yang peka melukiskan dengan halus dan teliti pada setiap konflik yang ada pada cerita. Tertarik? Ayo kita bahas isi alur pada novel ini. A few moments later. Novel Pulang mengisahkan seorang pemuda yang memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya setelah 7 tahun menjadi Heiho. Heiho yaitu pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara kependudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Pemuda tersebut bernama Tamin. Saat pemuda tersebut pulang ke kampungnya yang terletak di sekitar Gunung Wilis, Tamin masih tak menyangka karena selama 7 tahun ditinggal pergi untuk melakukan perjalanan panjang ke Burma, keadaan kampung halamannya ada yang berubah sedikit demi sedikit, dimulai dari ekonomi, kondisi, serta konflik yang menyertai perjuangan berat kehidupannya pada saat itu. Saat Tamin tiba di kampung halamannya, ibunya sangat terkejut karena melihat sosok Tamin yang tinggi, tegap, dan berkulit hitam. Ayahnya juga masih tak percaya, sedangkan adiknya yang bernama Sumi masih tidak asing dengan sosok Tamin, kakaknya. Pada malam hari, ibunya menceritakan tentang sahabat-sahabat Tamin. Ibunya bercerita tentang sahabat Tamin yang bernama Pardan dan Gamik yang telah gugur melawan Belanda. Setelah bercerita tentang sahabat-sahabatnya, Tamin teringat tentang sepetak sawah milik orang tuanya. Namun, kenyataannya bahwa sawah tersebut telah dijual untuk menyambung kehidupan keluarganya. Setelah mengetahui itu, Tamin menjadi sedih dikarenakan baginya tanah tersebut sangatlah berharga. Semenjak Tamin mengetahui sawahnya dijual, Tamin menghabiskan waktunya untuk bertani. Selain itu, Tamin juga mahir menembang, dan dengan kegigihannya, Tamin bisa kembali membeli sawahnya yang telah dijual dari uang simpanannya dan uang hasil menjual kalung peninggalan mendiang istrinya. Kemudian, ia diberi pinjaman sepasang sapi dari Lurah Kabul untuk membajak sawahnya. Saat dia sedang mencangkul, datanglah Pak Banji mengundang Tamin untuk menghadiri acara yang diadakan di Pendapan nanti malam untuk membicarakan rencana perbaikan makam kedua sahabatnya yang telah gugur di medan perang. Ketika pendapat telah ramai, Tamin merasa senang karena ia bisa berkumpul kembali bersama warga kampung. Pada malam itu, menghasilkan keputusan untuk memperbaiki makam Pardan dan Gamik sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka. Dan pada saat itu, cerita Gamik menjadi perbincangan karena aksi heroiknya saat melawan penjajah. Saat sedang hangat-hangatnya bercerita, tibalah permintaan dari warga untuk menceritakan perjalanan Tamin tentang pengembaraannya selama 7 tahun. Saat diminta bercerita, Tamin merasa gugup dan bingung. Dia merasa cerita pertempuran melawan serdadu Inggris dan Gurkha tidak pantas untuk disandingkan dengan cerita kedua sahabatnya yang gugur. Karena tidak ingin mengecewakan para warga, Tamin terpaksa melakukan sebuah kebohongan dengan menceritakan bagaimana dia bergerilya melawan penjajahan di lereng Gunung Cupu, Pasundan, Jawa Barat. Cerita tersebut menjadi awal mula kebohongan, lalu kebohongan demi kebohongan dia lakukan untuk menutupi kebohongan yang lain. Batin Tamin menjadi gelisah karena terus memikirkan seandainya warga setempat tahu kalau dia berbohong. Bahkan adiknya yang bernama Sumi pernah ditampar karena terus bertanya tentang kisah kebohongannya. Karena kekhawatiran dengan kebohongannya akan terbongkar, Tamin melakukan pengembaraannya lagi. Dia meninggalkan kampung halamannya selama 4 bulan.
Saat melakukan pengembaraan tersebut, Tamin bertemu kembali dengan Pak Banji. Dalam pertemuan tersebut, Tamin masih memiliki prasangka buruk kalau kebohongannya sudah terbongkar. Namun, prasangka tersebut tidaklah tepat ketika Pak Banji mengatakan bahwa ayahnya Tamin telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Mendengar kabar tersebut, Tamin sangat menyesali segala perbuatannya, namun keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya masih belum kuat karena ia masih berprasangka kalau warga kampung akan marah dengannya atas kebohongan yang pernah ia lakukan. Kemudian Pak Banji menceritakan kembali bahwa selama Tamin mengembara, warga-warga membantu keluarganya untuk memotong padi dan mereka melakukannya tulus tanpa diberi upah sedikit pun. Setelah mendengar cerita itu, Tamin merasa kebohongannya belum terbongkar, barulah dia berani untuk pulang. Saat sampai di kampung halamannya, Tamin langsung mengunjungi pemakaman ayahnya. Dia mencium lisan ayahnya sambil menangis. Seketika Sumi datang dengan ketidakpercayaannya lalu memeluk kakaknya. Dan sekarang Tamin hanya memiliki ibu, Sumi, dan sawah. Sesampainya di rumah, Tamin langsung meminta maaf kepada Sumi dan ibunya karena ia menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan mereka. Sumi memaafkannya dan kembali tersenyum serta keceriaan kembali hadir di dalam rumah yang bersejarah itu. Tamin berpesan kepada Sumi yang akan memberi kabar tentang kepulangan Tamin terhadap Isa. Pesan Tamin adalah bahwa malam ini dia akan mengembangkan lagu Asmaranda untuk Sumi dan Isa. Itulah rangkuman alur cerita dari novel Pulang, dan masih banyak keseruan serta konflik yang terjadi di dalam novel. Jika tertarik, kalian bisa membaca langsung novel yang berjudul Kan Pulang karya Toha Mochtar. Hikmah pada novel ini diantaranya kita harus berdamai dengan masa lalu, walau untuk itu kita harus memeluk erat luka dan rasa sakit yang kita rasakan. Namun tidak ada yang mustahil jikalau kita mampu menjalankan kehidupan dengan kegigihan. Di video kali ini izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan dimanapun serta kapanpun. Dan kita harus terus berusaha agar mewujudkan masa depan yang indah dengan membaca buku sebagai petunjuk akan kesuksesan. Dan sekian yang bisa disampaikan, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.